Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami standarisasi gambar teknik yang telah ditetapkan. 2. Peserta didik dapat memahami huruf, angka, dan etiket gambar teknik. 3. Peserta didik dapat menyajikan huruf, angka, dan etiket gambar teknik dengan standar yang berlaku. Standarisasi gambar teknik. Pengertian standarisasi gambar teknik. 1. Penyesuaian atau aturan-aturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. 2. Pembakuan terkait cara membuat gambar yang telah ditetapkan. 3. Pembakuan terkait cara membaca gambar yang ditetapkan. Sedangkan fungsi dari standarisasi gambar teknik: 1. Mempermudah komunikasi antara pembuat dan pengguna gambar. 2. Menyeragamkan aturan terhadap cara-cara penunjukan gambar. 3. Menyeragamkan penggunaan simbol-simbol gambar yang ditetapkan. Standar industri yang berlaku secara internasional yaitu ISO, International Organization for Standardization. Standarisasi di dunia yang banyak dikenal: pertama, JIS, Japanese Industrial Standard, digunakan di Jepang. 2. DIN, Deutsche Industrie Normen, digunakan di Jerman. 3. ANSI, American National Standard Institute, digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan di negara kita yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, digunakan di Indonesia. Kertas gambar dan ukuran-ukurannya. Ukuran kertas standar seri A yang sering digunakan dengan ukuran kertas ISO adalah A0, yaitu setara dengan 1 meter persegi dengan ukuran 841 kali 1189 mm. Berikut ukuran kertas sesuai dengan standar yang berlaku. Ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Jadi ini sudah sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Membagi kertas A0 sampai A6. Jadi di hadapan kalian ini merupakan kertas A0 yang dibagi dari A1, A2, A3, A4, A5, A6. Jadi dibagi. Kalian nanti bisa melihat di tutorial pada link materi gambar teknik GG/materi gambar teknik. Di situ sudah lengkap bagaimana cara membagi kertas gambar. Selanjutnya, posisi kertas gambar ada 2, yaitu potret, vertikal atau berdiri, dan landscape atau horizontal atau datar, layar datar.
Ya, ini tampilan dari potret dan landscape. Jangan sampai keliru ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas posisi kertas, potret, atau landscape. Selanjutnya, garis tepi kertas gambar. Garis tepi kertas ISO seri A itu sudah ditetapkan. Ya, ada bagian garis tepi bagian A, B, C, D. Semua kertas bagian tepi A itu 20 mm. Sedangkan BCD sesuai dengan ukuran kertas. Kalau dari A0 sampai A3, ukuran kertas garis tepi bagian BCD itu 10 mm. Sedangkan untuk kertas A4, A5, A6, garis tepi untuk BCD itu 5 mm. Nah, kalian bisa melihat bagian garis tepi A ada di samping kiri, B atas, C kanan, dan D bawah. Tergantung posisi kertasnya, potret atau landscape. Kalian bisa melihat nanti di tutorial bagaimana cara membuat garis tepi yang cepat menggunakan dua penggaris segi 3. Kunjungi GG-materi strip Gamtek. Selanjutnya, etiket gambar. Etiket atau kepala gambar adalah suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Letak etiket gambar di bawah atau di kanan bawah kertas gambar dan menempel pada garis tepi. Berikut merupakan jenis-jenis dari etiket. Masih banyak jenis etiket. Ya, kalian jangan sampai keliru. Ya. Ini yang biasa atau yang sering kita gunakan pada SMK ya, siswa SMK. Selanjutnya, di mana letak etiket? Tadi ya, di bawah ya, kanan bawah dan menempel pada garis tepi. Baik itu posisi kertas potret maupun kertas landscape. Dan harus diperhatikan garis tepinya antara A, B, C, D. Selanjutnya, standar skala gambar. Skala gambar adalah perbandingan ukuran sebenarnya dengan objek sebenarnya. Seandainya kita menggambar tanpa menggunakan skala, maka kita tidak dapat maksimalkan dalam menggambar. Contoh, jika ada objek gambar yang terlalu kecil, kita harus memperbesar agar mudah dilihat dan mudah untuk dibaca. Sedangkan kalau objek gambar yang terlalu besar, pada gambar teknik, Anda harus menggambar detail dari suatu gambar agar ketepatan menggambar dan mudah untuk dapat dibaca. Ada beberapa skala gambar. Yang pertama, skala normal atau 1:1. Skala perbesaran atau pembesaran 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, dan 50:1. Selanjutnya skala pengecilan 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000. Dan angka yang sering digunakan dalam skala yaitu 1, 2, dan 5. Contoh dari skala diperkecil atau pengecilan. Jadi ini ada sebuah pelek sepeda motor. Kita akan menggambar pada kertas A3.
Pelek ini ukurannya 17 inci. Sedangkan kertas A3 ukurannya 11,69 kali 16,54 inci. Jadi kita tidak mungkin menggambar dengan skala yang sama atau 1:1. Oleh karena itu kita menggunakan skala diperkecil atau pengecilan dengan 50% atau 1:2. Tujuannya untuk memudahkan pembuatan dan penggunaan gambar dalam berkomunikasi. Selanjutnya, skala diperbesar. Jadi ini kita akan menggambar sebuah mur, ya, mur kecil pada kertas A3. Kita ingin mengetahui detail pada mur terkait ulir, terkait diameter baut dan murnya. Nah, kita harus menggunakan skala diperbesar, yaitu 200% atau 2:1. Tujuannya untuk melihat secara detail agar dapat memudahkan pengguna gambar dalam membaca. Oke, selanjutnya huruf dan angka gambar teknik. Huruf dan angka fungsinya: 1. Memperjelas maksud informasi yang disajikan gambar. 2. Menunjukkan besarannya ukuran, keterangan bagian gambar, dan catatan kolom etiket. Syarat huruf dan angka yang pertama, mudah untuk dibaca dan memiliki tinggi tidak kurang dari 2,5 mm. 2. Perbandingan tinggi, tebal, jarak di antara huruf dan angka, serta kata yang ada harus proporsional. Selanjutnya huruf dan angka gambar. Ukuran huruf dan angka untuk gambar sketsa dan gambar teknik mempunyai ketentuan yang sama, yaitu standarisasi ISO menurut tipe A dan tipe B. Perbedaannya hanya pada kalau tipe A itu 1/14, kalau tipe B itu 1/10. Oke, jenis ketentuan huruf besar itu dikasih kode H, huruf kecil C, jarak tiap huruf A, jarak tiap garis B, jarak tiap kata itu E, lebar huruf D. Nah, kalian nanti harus belajar menggunakan huruf dan angka yang sesuai dengan standar ISO. Contoh, kita akan membuat huruf dengan tinggi huruf besar. Kita beri kode H 7 mm. Berapa ukuran huruf kecil atau C pada model tipe A dan tipe B? Kita tinggal memasukkan rumusnya, ya. Rumus dari C 10/14 kali ukuran huruf besar akan menghasilkan 5 mm. Berarti huruf besar itu 7 dan huruf kecilnya itu 5 untuk tipe A. Sedangkan untuk tipe B, huruf kecilnya yang didapat 4,9 mm. Dan hasil secara keseluruhan itu dapat dilihat, ya, di tabel yang ada, Pak. Namun biasanya pada buku-buku yang kalian baca mungkin sudah ada daftarnya, ya, dari huruf besar itu ukuran
2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20 sudah ditentukan hingga tinggi huruf kecil, jarak huruf, jarak garis, jarak kata, dan tebal huruf itu sudah ditentukan. Selanjutnya, model huruf dan angka huruf. Ya, model huruf dan angka tegak jenis huruf Arial. Sedangkan model huruf dan angka miring 15 derajat jenis huruf Arial. Perlu kalian ketahui, kemiringan huruf itu 15 derajat. Jangan sampai keliru. Kalau garis arsir itu 45 derajat. Selanjutnya model huruf dan angka tegak jenis huruf isopure. Selanjutnya model huruf dan angka miring 15 derajat jenis huruf isopure. Itulah materi terkait huruf, angka, dan etiket gambar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.